Semakin populer, ternyata TOEFL itu semakin riskan, teman-teman. Jadi sehingga kita mesti hati-hati. Ada yang dinamakan TOEFL like, kemudian ada yang dinamakan TOEFL prediction, di mana kedua-duanya ini sebenarnya bukan TOEFL resmi, akan tetapi kalau TOEFL prediction itu adalah tes persiapan TOEFL. Sementara kalau TOEFL like ini banyak institusi yang kemudian bisa dikatakan menyalahgunakan kepopuleran dari si TOEFL ini sendiri untuk mencari keuntungan, sehingga mungkin kita perlu hati-hati karena sertifikat daripada TOEFL like itu tidak diakui baik secara lokal apalagi secara internasional. Dan TOEFL itu sendiri kan seperti tadi yang di awal disampaikan, itu adalah brand, adalah merek dagang dari ITS, artinya siapapun itu yang kemudian membuat tes proficiency itu tidak boleh menamakannya TOEFL, teman-teman. Oke. Nah, apa ciri khas daripada TOEFL yang original itu sendiri? Itu tentunya ada logo ITS di dalam setiap lembar sertifikat yang dikeluarkan oleh TOEFL. Nah, jadi teman-teman nanti ketika ikut TOEFL ITB nanti akan memperoleh sertifikat sesuai dengan skornya. Ketika skornya berada di antara 460 sampai 542, bentuknya silver, CFR-nya ada di B1. Kemudian ketika teman-teman memperoleh skor 543 sampai 626, teman-teman akan mendapatkan sertifikat berwarna bronze, levelnya B2, dan terakhir yang paling tinggi tentunya adalah gold dengan nilai 627 sampai 677. Itu teman-teman berada pada posisi C1. Ada 2 skor import lagi yang kemudian akan teman-teman dapatkan, ya. Kalau secara ofisial tetap ada logo ITS di sana. Kemudian ada penjelasan mengenai skor yang teman-teman dapatkan itu. Jadi ketika teman-teman taruhlah kemudian mencapai skor yang paling bagus C1, jadi ada penjelasan di sana kemampuan apa yang teman-teman miliki ya ketika berada pada level tersebut. Nah, itulah bagian-bagian yang menurut kami sebagai lembaga yang menyediakan atau mengelola tes berbahasa Inggris perlu kita sampaikan kepada teman-teman dan audiens sekalian bahwasanya di dalam memilih suatu instrumen tes perlu kita selidiki siapa yang kemudian yang menjadi center atau yang membuat tes itu sendiri, sehingga tidak ada kemudian terjadi kerugian baik dari pihak kita sendiri sebagai test taker ataupun dari pihak yang kemudian menggunakan hasil tes tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa yang kemudian teman-teman bisa lakukan sebelum tes dan selama tes? Nah, beberapa hal yang mungkin secara umum mungkin bisa kami sampaikan, yang nanti saya yakin Bu Tia akan menyampaikan lebih dalam. Yang jelas pertama adalah sebelum teman-teman ikut dalam sebuah tes, taruhlah sekarang kita bicara mengenai tes TOEFL, yaitu coba become familiar with the test format. Coba cari tahu dulu mengenai formatnya seperti apa, ya kan, bagaimana kemudian model lembar jawabannya, bagaimana cara pengisiannya. Kemudian berikutnya yang kedua tentunya yang juga di sini penting adalah bagaimana kemudian teman-teman menjadikan semua suasana, membangun sebuah suasana di mana teman-teman menjadikan bahasa Inggris ini menjadi sebuah kebiasaan ya dimanapun berada mungkin ya. Memang ini agak sedikit sulit sih, tapi kalau untuk zaman sekarang saya rasa banyak sekali instrumen media atau lingkungan yang bisa membantu teman-teman. Berbeda mungkin dengan zamannya saya waktu dulu, ya tidak ada internet dan kemudian juga lingkungan juga sangat berbeda, di mana ketika kita berada di kampus, kemudian kita berusaha speak up, berbicara bahasa Inggris, yang ada hanya cemoohan dari teman-teman, ya kan, dianggap kita mungkin ya crazy, something like that,
sehingga kita demotivasi, ya kan. Kalau sekarang saya yakin deh, apalagi teman-teman di UI, ya kan, ya ketika satu orang berbicara bahasa Inggris, mungkin yang satunya lagi datang menimpali, sehingga nanti bisa terjadi sebuah komunitas. Ya, cobalah mulai dari sana sebelum kemudian kita mengambil tes berbahasa Inggris atau TOEFL. Yang berikutnya juga bisa dilakukan adalah tentunya dengan joint exam preparation course, ya. Jadi bisa ke ya TBI yang sudah begitu pengalaman dalam mengarahkan, ya. Jadi begini teman-teman, apakah kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana, apakah kemudian sebelum tes itu kita harus mempersiapkan diri gitu kan? Nah, jawabannya itu bisa iya dan bisa tidak. Akan tetapi analoginya adalah ketika teman-teman tahu bagaimana cara mencapai suatu lokasi, ya, dengan adanya peta, tentu saja itu akan sangat terbantu. Jadi fungsi dari lembaga pendidikan atau kursus preparasi atau praktis atau apapun itu sebenarnya memberikan masukan kepada teman-teman bagaimana teman-teman mencari shortcut atau jalan pintas, jalan yang cepat, jalan yang baik, supaya teman-teman kemudian dapat mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang diinginkan misalnya, atau ya dalam hal ini tentu saja skor yang diinginkan. Terakhir tentu saja adalah practice, and practice. Practice makes perfect itu adalah memang slogannya yang sampai saat ini sepertinya masih berlaku. Jadi latihan adalah satu cara yang memang masih harus ditempuh apabila memang teman-teman pengen mendapatkan hasil skor yang baik. Nah, kemudian selama tes, ini juga ada tips and tricks yang nanti akan didalami oleh pembicara kita yang kedua. Cuman secara umum mungkin bisa kami sampaikan bahwasanya ada batasan waktu tentunya di dalam setiap tes itu. Jadi teman-teman untuk bagian-bagian itu harus betul-betul ahli gitu loh. Ya, lakukan dengan cepat untuk bagian-bagian tertentu. Ya, jangan wasting your time, specifically in reading. Itu biasanya kalau kita tidak terlatih di dalam membaca, itu biasanya waktu kita habis itu di dalam membaca. Padahal itu nanti akan ada teknik-tekniknya bagaimana supaya kita avoid waktu dengan baik. Kemudian mark only one answer sheet for each question. Kemudian ini satu masukan juga karena di TOEFL ITP itu multiple choice. Jadi tidak ada pengurangan nilai di sana. Artinya apabila kemudian teman-teman melihat, wah saya kurang paham nih soalnya, tapi kalau saya terlalu lama di sini habis waktu saya, ya teman-teman bisa guess. Itu salah satu triknya, sehingga mungkin ada soal-soal yang lebih mudah yang nanti teman-teman bisa lewat kalau teman-teman misalkan terlalu berkutat di sana. Oke, pay close attention to the time during reading. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Oke, informasinya sekarang ini ya pandemi, kita tidak bisa kemana-mana. TOEFL juga kemudian sekarang ini sudah meng-create TOEFL ITP berbasis home base. Jadi bila mana kemudian nanti teman-teman memang membutuhkan tes TOEFL, nah sekarang ini tidak perlu lagi ke tes centernya, tapi tetap harus menghubungi tes centernya, bisa ke UTC atau TBI. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan tes di rumah, ya kan? Dengan peraturan yang sebenarnya lumayan detail, tetapi kami mengelompokkannya menjadi dua saja. Pertama adalah patuhilah seluruh tata tertib ujian yang nanti akan disampaikan oleh proktor, atau kedua, pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan menyebabkan teman-teman kena diskualifikasi. Karena kembali lagi kepada slide yang awal, bahwasanya sekuritas di dalam setiap instrumen tes proficiency itu sangat-sangat dipertaruhkan di sana, teman-teman. Oke. Untuk TOEFL digital format, ini hasilnya nanti akan langsung. Jadi setelah teman-teman selesai mengerjakan tes, skor unofficialnya akan muncul langsung di PC atau laptop teman-teman. Akan tetapi untuk sertifikatnya itu tetap butuh proses selama 7 atau 14 hari kerja. Artinya satu tes ini akan langsung secara instan menampilkan kemampuan teman-teman seperti apa, dan pengelolaannya yang berbasis digital menurut kami ini adalah terobosan yang menjadi sisi baiknya ketika kita berada di pandemi ini. Nah, kita kembali lagi kepada pembicaraan kita di awal, bahwasanya kita harus memahami
setiap instrumen tes itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka berdasarkan pengalaman kami di lembaga testing yang menyediakan berbagai variasi tes, kami sarankan betul-betul kepada teman-teman untuk mencari tahu terlebih dahulu kira-kira kebutuhan teman-teman itu seperti apa, ya kan? Apakah institusi yang teman-teman didik itu taruhlah sekarang ini mungkin mau S2 atau melamar pekerjaan membutuhkan jenis tes tertentu, agar kemudian tidak terjadi kesalahan dalam mengambil instrumen tes. Nah, untuk TOEFL ITP ini udah sangat familiar sekali di Indonesia, dan kalau kemudian kita berbicara fleksibilitasnya, dia sangat fleksibel. Kemudian kalau kita berbicara range harganya, dibandingkan dengan TOEFL IBT atau IELTS yang memang kualifikasinya lebih high dari ini harganya sangat-sangat terjangkau. Cuman mohon diperhatikan juga apabila kemudian teman-teman menemukan instrumen tes yang menamakan dirinya adalah tes TOEFL resmi, tetapi harganya jauh sekali di bawah harga yang mungkin teman-teman pahami sebagai sebuah tes yang original dari ITS, itu perlu kemudian menjadi sebuah tanda tanya mengenai keaslian daripada si tes itu sendiri. Oke, mungkin terakhir dari kami, tidak hanya tes TOEFL tadi yang disampaikan, ada begitu banyak varian daripada English Proficiency Test